Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Usman Onggi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada rekan-rekan sekalian, terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mengikuti di tahap 1 untuk P3K Guru. Nah, di sini khusus bagi untuk rekan-rekan guru STHK 2 karena ada informasi penting harus rekan-rekan ketahui di portal SSCSN. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini atau yang belum tekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Baiklah, langsung saja di sini teman-teman, terkait dengan informasi tersebut, silakan bagi rekan-rekan guru honorer atau peserta P3K tahap pertama di bagian resume pendaftaran. Jadi nanti teman-teman langsung saja login di SSCSN BKN atau di akun rekan-rekan sekalian, login, masukkan nick, kemudian password yang sudah dibuat. Kemudian di bagian resume pendaftaran itu ada keterangan seperti ini ternyata teman-teman, yaitu keterangan di bawah hasil keterangan hasil prasangga yang menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2021, dimana di sini ada keterangan seperti ini, yaitu jika Anda adalah peserta STHK 2, Anda dapat melaporkan melalui form laporan afirmasi STHK 2 seperti itu. Mungkin ini diperuntukkan bagi rekan-rekan guru honorer yang merasa belum mendapatkan afirmasi ya teman-teman, mendapatkan afirmasi untuk afirmasi guru honorer STHK 2. Nah, jadi silakan teman-teman, jika rekan-rekan sekalian merasa peserta STHK 2, mungkin ini diperuntukkan juga bagi yang tidak lolos tahap 1 ya teman-teman, atau mungkin yang juga dinyatakan prasangga namun di hasil prasangganya mungkin tidak muncul di keterangan untuk mendapatkan afirmasi STHK 2, mungkin bisa saja langsung lakukan pengisian form ini, yaitu laporan afirmasi STHK 2 seperti itu. Jadi caranya teman-teman bisa juga melalui portal di SSCSN ini di bagian layanan helpdesk, yaitu di bagian sini teman-teman, kita kunjungi layanan helpdesk terlebih dahulu, kita klik bagian helpdesk. Kemudian di bagian helpdesk ini, yaitu di pengaduan, di bagian pengaduan ini di bagian paling bawah, yaitu laporan afirmasi STHK 2. Silakan teman-teman klik di sini. Bagi yang peserta STHK 2 ya teman-teman, ini peruntukan bagi yang STHK 2. Namun untuk kepastiannya apakah diperuntukkan bagi yang sudah dinyatakan lulus prasangga ataupun untuk yang pengajuan sangga yang tidak lulus, itu kami belum mendapatkan kepastian informasinya. Namun di sini tombol ini silakan teman-teman isikan, terkhusus bagi mungkin ya yang merasa belum mendapatkan afirmasi di STHK 2-nya seperti itu. Kemudian di sini kita lihat formnya, dimana keterangannya seperti ini: bantuan pelamar P3K Guru yang terdata sebagai STHK 2 namun tidak menginputkan nomor peserta saat pendaftaran. Nah, di sini kita lihat yang pertama yang harus diisi untuk laporan afirmasi STHK 2 ini, yaitu nama lengkap teman-teman. Nah, silakan nama lengkap diisikan di sini disesuaikan dengan nama yang didaftarkan pada saat membuat akun SSCSN ataupun KTP yang digunakan, identitas KTP. Kemudian di sini nomor induk kependudukan atau NIK, periksa kembali NIK yang diinput benar dan sama dengan NIK yang dipakai saat pendaftaran P3K Guru. Nah, di sini NIK ada 16 karakter teman-teman, pastikan NIK-nya sudah sesuai dengan NIK yang tercantum di KTP rekan-rekan sekalian. Kemudian ada tanggal lahir, silahkan diklik saja, kemudian pilih tanggal lahirnya sesuaikan dengan di KTP. Kemudian nomor peserta ujian honorer kategori 2013. Nah, di sini juga disediakan contoh format pengisiannya di sini teman-teman untuk nomor peserta ujian STHK 2. Nah, di sini dijelaskan itu nomor peserta ujian honorer kategori 2013 seperti itu. Kemudian di sini ada pemerintah daerah, silakan dimasukkan juga. Kemudian nama sekolah teman-teman sekalian, kemudian jenis aduan. Nah, di sini klik saja. Kemudian jenis aduannya
silahkan dipilih peserta STHK2 karena ini memang dikhususkan untuk STHK2 ya teman-teman. Kemudian di sini ada keterangan alasan tidak menginputkan nomor peserta saat mendaftar maksimal. Di sini bisa teman-teman isikan alasannya, itu maksimal 500 karakter seperti itu. Nah, di sini yang terpenting juga teman-teman harus men-scan nomor peserta STHK2 yaitu 2013 ya teman-teman. Di sini silakan diupload, di mana format scan yang harus diupload nantinya yaitu formatnya bisa file PDF maupun dalam bentuk format image JPG teman-teman, dimana maksimal ukuran filenya yaitu 500 KB ya. Nah, setelah teman-teman scan nantinya langsung saja klik bagian upload, kemudian pilih file di mana teman-teman menyimpan file di komputer maupun nanti teman-teman menggunakan Android, kemudian silakan diupload di sini. Setelah diupload jangan lupa masukkan kode captcha-nya teman-teman. Nah, itu disesuaikan kode captcha yang tertera di sini di layar, kemudian masukkan, pastikan sudah sesuai, baru nanti teman-teman klik submit. Nah, sebelum submit saya sarankan silakan dibaca dulu di sini yang ada tanda bintang, karena di setiap kolom di sini itu ada tanda bintang seperti ini. Jadi silakan kita baca juga di keterangan di bawah ini, dimana tanda bintang ini artinya kode afirmasi D hanya diberikan kepada pelamar dari THK2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik. Jika berdasarkan data Dapodik tidak aktif 3 tahun mengajar terus-menerus, maka tidak akan mendapatkan kode afirmasi D. Jadi benar teman-teman, pastikan rekan-rekan sekalian melihat terlebih dahulu di bagian hasil pengumuman prasangga teman-teman. Nah, di sini kita buka kembali di SSCSNBKN. Kita lihat, kita akan mencontohkan salah satu contoh ya. Kita buka terlebih dahulu SSCSNBKN-nya untuk melihat contoh keterangan yang mungkin belum tercantum di keterangan afirmasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman contohnya kami sudah mendownload salah satu hasil pengumuman prasangga kemarin. Nah, di sini pastikan rekan-rekan sekalian setelah melihat nanti hasil pengumuman prasangganya, keterangan afirmasi di sini di kolom keterangan afirmasi, kalau seandainya teman-teman itu merasa peserta STHK2 namun di kolom di sini tidak tercantum kode afirmasi yang teman-teman dapatkan yaitu kode D. Nah, mungkin teman-teman silakan mengajukan laporan afirmasi ya, laporan afirmasi untuk afirmasi STHK2 seperti itu. Karena keterangannya jelas nih, yang kode bintang ini kode afirmasi D hanya diberikan kepada pelamar dari THK2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik. Jadi kalau seandainya teman-teman di data Dapodik itu belum mencapai 3 tahun aktif mengajar, kemungkinan afirmasi untuk THK2 ini memang tidak diberikan seperti itu. Itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sekian dari Usman Onggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.